Kalau kamu diberikan kesempatan untuk tinggal lama nih di luar negeri, bukan di Jepang, bukan di Korea, bukan di Amerika, bukan pula di Eropa, tapi tepatnya di salah satu negara Asia Tengah, yang negara-negaranya tuh akhirannya tuh stan. Contohnya, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, atau Turkmenistan. Kamu akan pilih negara yang mana? Tapi tunggu dulu. Mungkin ada sebagian dari kamu yang udah skeptis duluan nih sama negara-negara tersebut. Tapi jangan samakan ya dengan negara berakhiran stan lainnya seperti Pakistan atau Afghanistan. Karena kedua negara tersebut itu berada di Asia Selatan, bukan di Asia Tengah. Dan jangan buru-buru dulu untuk menentukan pilihan. Karena di video ini saya akan spill fakta dan realita di negara-negara Asia Tengah tersebut. Karena nih, ternyata ada negara yang pendapatan per kapitanya hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Ada juga negara yang sangat kaya gas, tapi internetnya justru sangat dibatasi. Ada juga negara yang kalau kita search di Google atau YouTube itu muncul ya, katanya itu gudang wanita cantik. Dan ada juga negara yang kalau mau nikah, secara tradisi harus tahu dulu nih silsilah keluarganya sampai 7 generasi ke atas. Jadi kalau benar-benar harus memilih satu negara untuk ditinggali secara permanen, kita harus lihat datanya dulu yuk. Jadi dulu kami sempat bahas tentang negara Iran. Nah sekarang kami akan bahas negara yang berakhiran stan ya di Asia Tengah. Jadi stan itu dalam arti harfiahnya itu adalah negeri atau tanah. Misalnya Kazakhstan berarti adalah negerinya orang Kazakh. Kalau Uzbekistan berarti negerinya orang Uzbek, dan begitu seterusnya. Tapi ada satu kesamaan yang menarik nih, dari 5 negara tersebut. Semuanya adalah pecahan dari Uni Soviet, dan secara geografis semuanya itu landlocked istilahnya. Artinya tidak punya akses langsung ke lautan luas atau samudra. Kazakhstan dan Turkmenistan memang punya garis pantai di Laut Kaspia. Tapi Laut Kaspia itu sendiri sebenarnya itu adalah danau yang sangat besar, dikelilingi oleh daratan. Namun karena saking luasnya danau itu, maka disebutnya laut. Tapi tetap saja tidak ada akses ke lautan lepas. Jadi nggak bisa tuh ngirim-ngirim kargo pakai kapal langsung ke negara-negara lain. Beda dengan di Indonesia. Hampir semua provinsinya itu bisa langsung akses ke lautan lepas. Hanya satu provinsi di kita yang sama sekali tidak bisa mengakses lautan luas. Coba tebak. Tahu nggak kalian provinsi mana yang sama sekali tidak ada akses ke lautannya? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi berbeda dengan di Indonesia, kita itu kadang bingung ya cara menghubungkan logistik antar pulau-pulau ya karena terpisah oleh lautan. Nah, negara di Asia Tengah itu masalahnya terbalik nih. Mereka malah tidak punya laut terbuka sama sekali. Bahkan yang paling ekstrim itu adalah Uzbekistan. Negara ini bukan lagi landlocked istilahnya, tapi double landlocked. Artinya negara tersebut dikelilingi oleh negara-negara yang tidak punya akses ke laut. Coba bayangkan, pusing nggak tuh kalau mau kirim-kirim produk besar ke luar negeri ya? Seperti misalnya hasil tambang, gas, atau sejenisnya. Nggak bisa pakai kapal. Bisanya mungkin cuma pakai jalur darat ya. Lalu melintasi negara lain, baru ketemu laut. Nah, baru deh bisa pakai kapal. Sekarang kita coba ulik ya, negara Kazakhstan. Negara ini sempat populer di Indonesia dan digadang-gadang sebagai gudangnya wanita cantik. Coba saja kalian search di Google atau YouTube ya. Namun saya kira itu terlalu clickbait dan hiperbolis sih ya. Mungkin karena di Indonesia dulu sempat viral ya beberapa wanita cantik dari Kazakhstan ya. Contohnya seperti pemain voli Sabina Altinbekova atau ada yang namanya Dayana yang sempat viral melalui aplikasi Ome TV dan YouTube. Tapi ya cantik kan sangat subjektif ya. Yang jelas nih, buat Gen Z yang belum nikah, di sana ada tradisi perjodohan ekstrim yang bernama Kizku. Dalam tradisi ini, pria dan wanita berpacu di atas kudanya masing-masing. Jadi si pria ini menggunakan kuda, mengejar wanita yang menunggang kuda yang berbeda. Ya. Tapi ada garis finishnya di depannya. Nah, jika sang pria ini berhasil mengejar wanita,
sebelum garis finish, maka sang pria berhak mencium sang wanita. Tapi sebaliknya nih, jika si pria tersebut kalah atau si sang wanita masuk garis finish duluan, maka ada hukumannya nih. Hukumannya itu sang wanita akan berbalik mengejar dan mencambuk pria tersebut. Iya beneran tuh. Jadi kalian ada yang mau nyobain kan nih? Yang jelas sih, negara ini ekonominya paling makmur di Asia Tengah. PDB per kapita Kazakhstan itu sekitar 14.000 sampai 17.000 dolar lebih ya. Sementara di Indonesia itu hanya 5 ribuan dolar. Jadi 3 kali lipatnya Indonesia. Tapi menurut saya sih yang lebih gila lagi nih, ada komoditasnya. Kalau di Indonesia kan kita punya cadangan nikel ya. Nikel terbesar di dunia. Sedangkan di Kazakhstan itu punya cadangan uranium yang sangat besar. Menghasilkan 40% produksi uranium tambang di dunia. Dan tahu kan, kalau uranium itu bahan baku untuk industri nuklir. Nah, sekarang balik lagi ke Uzbekistan. Negara yang tadi saya sebut sebagai negeri double landlocked, ternyata meskipun terpencil nih, dan tidak memiliki jalur laut sama sekali, justru memiliki perdagangan dengan Indonesia. Pada tahun 2024, kita ekspor ke Uzbekistan itu sekitar 25,8 juta dolar. Tapi impornya adalah 121 juta dolar. Artinya Indonesia justru defisit perdagangan sekitar 96 juta dolar terhadap Uzbekistan. Dan coba tebak apa yang paling banyak kita beli? Bukan karpet, bukan buah, bukan juga bahan makanan. 94% impor Indonesia dari Uzbekistan adalah pupuk kalium klorida. Dan ini penting untuk pertanian kita. Menariknya, negara yang hampir tidak pernah kita bicarakan dan letaknya mungkin yang sangat terisolasi ya dari lautan lepas, justru ikut punya andil penting nih dalam supply chain barang yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Lalu faktanya nih, di sana itu sedang eranya baby boomers. Bukan maksudnya banyak generasi yang tua-tua gitu ya, bukan. Baby boomers ini artinya ya itu, sedang tinggi-tingginya angka kelahiran bayi. Total penduduknya adalah 37 juta, atau yang paling banyak di antara negara-negara Asia Tengah lainnya ya. Tapi dalam setahun itu bisa lahir hampir 800.000 bayi. Berbeda dengan tren kelahiran di Indonesia sekarang ya, yang justru mulai melambat. Tapi kalau bicara penduduk muda nih, yang paling ekstrim itu justru Tajikistan. Median umur penduduknya masih sekitar 22 tahun. Artinya setengah jumlah penduduk itu usianya adalah di bawah 22 tahun. Dan setengahnya lagi itu berada di atas 22 tahun. Di Kirgistan, median umurnya lebih tua, yaitu 26 tahun. Meskipun demikian, dua negara ini memiliki median umur penduduk termuda di Asia Tengah. Bandingkan dengan median umur penduduk di Indonesia yang angkanya ada di 30 tahun. Nah, sayangnya ekonomi kedua negara itu di Tajikistan dan Kirgistan ini merupakan yang paling rendah dibandingkan 5 negara Asia Tengah lainnya. PDB per kapitanya pun lebih rendah dari Indonesia. Dan mungkin itulah yang menyebabkan hal unik berikut ini, di mana banyak sekali warga Tajikistan yang menjadi pekerja migran di luar negeri, terutama di Rusia. Pada 2024 ya, remitansi atau uang kiriman kerja migrannya itu nilainya setara 47,9% dari PDB, atau hampir separuhnya PDB. Di Kirgistan juga tinggi, sekitar 26,6% dari PDB. Bandingkan dengan Indonesia yang katanya ya, meskipun TK-nya itu digadang-gadang sebagai pahlawan devisa, namun porsi PDB-nya itu hanya sekitar ya 1% lebih lah. Artinya di Tajikistan dan Kirgistan itu uang dari pekerja yang merantau ke luar negeri sana itu bukan sekedar tambahan penghasilan bagi keluarga mereka, tapi itu juga sudah menjadi mesin ekonomi nasional. Nah, masalahnya jadi kalau ada apa-apa dengan sistem pekerja migrannya, ekonomi nasional mereka itu bisa sangat terpengaruh. Nah, kalau kita bicara Gen Z, di Kirgistan ini ada tradisi kencan unik ya, yang dikenal namanya itu Jeti Ata. Jadi setiap anak ya, terutama laki-laki nih, diwajibkan menghafal nama-nama leluhur laki-laki mereka, minimal hingga 7 generasi ke atas. Jadi selain hafal nama ayah, nama kakek buyut juga harus hafal, sampai 7 generasi ke atas. Nah, itu minimal. Nah, jadi kalau Gen Z di Indonesia nih, untuk mengecek calon pasangannya, mungkin akan cek sosmed ya. Cek mutual friend-nya siapa. Cek yang sering komen siapa.
cek mantannya siapa, orang tuanya siapa. Nah, kalau di Kirgistan itu nggak cukup. Harus cek juga tuh 7 generasi keluarganya. Nah, lalu buat apa dong? Jadi hal ini diyakini untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sehingga tidak ada tuh yang namanya pernikahan dengan keluarga yang dekat. Sedangkan di Tajikistan terdapat undang-undang yang unik nih, yang melarang penyelenggaraan pernikahan mewah dan menganjurkan masyarakat untuk mengadakan acara secara sederhana serta hemat. Aturan ini dibuat karena sebelumnya banyak keluarga di Tajikistan itu yang terjerat utang ya, mungkin pinjol nih, dan jatuh bangkrut hanya demi mengadakan pesta pernikahan besar-besaran untuk menjaga gengsi di depan tetangga dan kerabat. Batasan jumlah tamunya pun diatur ya, jadi hanya boleh 150 tamu, itu maksimal. Acaranya pun selesai dalam waktu 3 jam saja maksimal. Dan aturan ini tidak hanya berlaku bagi pernikahan juga, tapi juga untuk pesta ulang tahun dan upacara pemakaman. Nah, kalau melanggar, siap-siap aja ya dengan denda yang sangat berat. Dan sekarang kita sampai ke negara kelima, yang menurut saya sih paling sulit untuk dipercaya ya, yaitu negara Turkmenistan. Negara ini punya cadangan gas alam yang besar ya, dan China itu menjadi pembeli terbesarnya. Turkmenistan masuk sekitar 30 miliar meter kubik gas per tahunnya ke China. Nah, tapi uniknya Turkmenistan tidak memiliki perbatasan yang langsung dengan Cina. Jadi gas itu masuk melalui jaringan pipa yang melintasi negara-negara lain ya, seperti Uzbekistan dan Kazakhstan. Baru kemudian masuk ke wilayah China. Dan ini memang konsekuensinya bagi negara-negara yang landlocked ya. Bukan cuma bergantung pada pembelinya, tapi untuk menjual barang pun terkadang mereka harus bergantung kepada negara-negara yang dilewati. Dan Turkmenistan ini punya paradoks lain sih. Negaranya itu kaya akan gas, punya cadangan gas terbesar kelima dunia. Sementara Indonesia 10 besar juga nggak masuk. PDB per kapita Turkmenistan pun hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Jadi istilahnya ya negara makmur lah. Tapi ironisnya nih, di Turkmenistan, akses internet dan media sosialnya termasuk yang paling dibatasi di kawasan ini. Dari sumber laporan data portal global yang berpartner dengan We Are Social, penetrasi internet Turkmenistan tuh hanya 46,1%. Artinya tidak sampai setengah penduduk negara ini yang mengoneksi internet. Kecepatannya pun termasuk yang paling lambat di dunia ya, dengan hanya di bawah 1 hingga 3 Mbps. Angka ini jauh tertinggal dari Indonesia yang sudah ya berkisar sampai 25 sampai 45 lah ya Mbps. Nah, untuk akses sosial medianya lebih parah lagi nih, hanya 5% yang memiliki akses ke sosial media. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki akses internet 80% dan sosial medianya itu 62%. Nah, hal ini karena akses internet dan media sosial di Turkmenistan dibatasi oleh kebijakan pemerintah yang otoriter untuk mengontrol arus informasi dari luar, mencegah perbedaan pendapat, serta mempertahankan kekuasaan mutlak dari rezim yang sedang berkuasa saat ini. Nah, ada juga yang bilang nih ya, Turkmenistan ini bagaikan Korea Utaranya di Asia Tengah. Bedanya nih, Turkmenistan jauh lebih makmur ekonominya dibandingkan Korea Utara. Dan mereka secara resmi dan konsisten berkomitmen untuk bersikap netral secara permanen dan menolak kepemilikan maupun pengembangan senjata nuklir. Nah, jadi sekarang kembali ke pertanyaan di awal tadi ya. Kalau kamu harus tinggal cukup lama atau bahkan secara permanen di salah satu 5 negara Asia Tengah yang tadi nih, kamu pilih yang mana? Pertama, Kazakhstan yang pendapatan per kapitanya hampir 3 kali Indonesia, sangat digital, menguasai produksi uranium dunia, yang katanya gudang bidadari, tapi punya tradisi yang ekstrim ya, yang tadi mengejar wanita di atas kuda, dan kalau kalah malah dicambuk. Lalu ada Uzbekistan yang penduduknya paling banyak di Asia Tengah, PDB-nya hampir sama dengan Indonesia, mengalami pertumbuhan bayi yang besar, punya potensi pasar besar ya, meskipun dia double landlocked. Lalu ada Kirgistan yang kecil, PDB per kapitanya rendah, tapi punya tradisi unik,
menghafal 7 generasi ke atas. Lalu ada Tajikistan yang usia penduduknya banyak yang muda, tapi hampir separuh ekonominya ditopang oleh uang pekerja migran di luar negeri dan memiliki undang-undang unik melarang pesta-pesta mewah. Atau yang terakhir adalah Turkmenistan yang kaya gas, PDB-nya tinggi, tapi kehidupannya jauh lebih tertutup. Internetnya lemot dan susah akses sosial media. Atau mungkin kamu pilihan terakhir nih, kamu tetap ingin tinggal di Indonesia? Tulis pilihanmu di komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Aryo dari indonesiadata.id. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.